Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uli Handayani Mukra yang merupakan peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2024 angkatan 108. Pada kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan dari aktualisasi saya, yang mana rancangan ini berjudul Optimalisasi Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa melalui penyusunan dan intensifikasi praktik penggunaan software SPS dan SEM AMOS di lingkungan Prodi S1 Manajemen. Dan rancangan ini dikhususkan bagi mahasiswa akhir, di mana nantinya mahasiswa akhir dapat menyelesaikan pengolahan data mereka dengan cara yang baik dan efektif, sehingga dibutuhkan suatu buku panduan dan pembimbingan secara intensif. Mari langsung saja kita mulai untuk presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saya dan penghormatan saya kepada Bapak penguji saya, kemudian Bapak coach saya pada agenda 4 ini, Bapak IR Faizal Adriansyah, MSI. Kemudian terima kasih saya juga kepada Ibu mentor saya yang merupakan koordinator program studi S1 Manajemen, Ibu Dr. Halimatus Sa'diyah, SE, MA, CMA. Pada hari ini, Bapak, Ibu, izinkan saya untuk mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa melalui penyusunan dan intensifikasi praktik penggunaan software SPSS dan SEM AMOS. Ini dikhususkan bagi mahasiswa S1 Manajemen. Baik, langsung saja rancangan agendanya yaitu latar belakang hingga sampai ke agenda yang ketujuh yaitu rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Kemudian untuk latar belakangnya menggunakan uh, panduan yaitu 3 undang-undang dan juga peraturan pemerintah, yaitu dapat kita lihat di sini nomor 20 tahun 2023, kemudian nomor 10 tahun 2021, dan tentang ASN berakhlak yaitu nomor 20 tahun 2021. Kemudian dapat kita lihat untuk core values dari ASN berakhlak itu sendiri adalah 7 arti penting, yaitu berorientasi pelayanan hingga kolaboratif. Sehingga adanya core value ini dapat meningkatkan integritas dari ASN sendiri. Kemudian untuk gambaran organisasi, terdapat 3 visi dari visi universitas, visi fakultas saya, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga visi S1 Manajemen yang saling terkait dan saling berkesinambungan. Sehingga ini tujuannya adalah untuk menjadikan lulusan menjadi lulusan yang bersosio-teknopreneur, inovatif, mandiri, dan terkemuka di tingkat global. Adapun ini merupakan struktur organisasi dari jurusan manajemen, di mana untuk saya sendiri bertugas di S1 Manajemen yang koordinator prodinya sendiri merupakan coach saya, yaitu Ibu Halimatus Sa'diyah. Kemudian ini merupakan sekilas tentang profil saya sendiri. Kemudian langsung saja kita lanjutkan ke identifikasi isu, di mana saya mengambil 3 isu penting yang masih belum optimal atau masih kurang di dalam jurusan saya sendiri, yaitu yang pertama adalah belum optimalnya implementasi praktek penggunaan software olah data dalam penulisan tugas akhir, di mana kondisi saat ini kita dapat melihat bahwa penjelasan atau teori dan praktek yang diajarkan oleh dosen itu sudah sangat baik, namun keterbatasan waktu dan juga kurangnya modul-modul yang memang menjurus ke software olah data itu sangat kurang, sehingga mahasiswa itu terkendala atas data-data latihan yang hanya berbasis latihan, tidak langsung ke tugas akhir mereka sendiri. Kemudian mereka belajar secara autodidak. Autodidak ini dapat kita lihat dari YouTube sendiri, dan itu merupakan potongan-potongan saja, tidak dari awal hingga akhir. Maka ini sangat penting untuk saya optimalkan. Kemudian yang kedua ada belum optimalnya penguasaan materi pembelajaran pada mata kuliah perencanaan bisnis, di pada perencanaan bisnis ini merupakan salah satu mata kuliah pada S1 Manajemen yang saya sendiri merupakan salah satu dosen pengampunya. Yang saya lihat di sini adalah kondisinya kurang optimalnya perkembangan kurikulumnya, sehingga minimnya pembelajaran terstruktur mengenai simulasi bisnis, dan juga materinya itu belum efektif dan inovatif. Seperti misalnya setiap pertemuannya itu masih berskala dari masing-masing dosen, jadi tidak ada kurikulum yang pastinya. Kemudian ketiga adalah kurang optimalnya pengelolaan data dosen disebabkan karena penyimpanan masih terdesentralisasi. Dapat kita lihat bahwa jika memang ada keperluan dari database dosen, banyak
dosen yang masih bingung ini database-nya ini menggunakan akun yang mana. Jadi ini juga dapat memperhambat kegiatan dosen lainnya dan juga ketika ada keperluan yang genting, saya rasa ini cukup sulit ya untuk dimengerti oleh masing-masing dosen sendiri. Kemudian untuk menganalisis isu mana yang paling layak untuk saya optimalkan, karena dari ketiga isu sini sudah sangat harus dioptimalkan, namun karena keterbatasan waktu maka digunakan analisis APKL yaitu aktual, problematik, kekelayakan dan kelayakan. Kemudian ini kita lihat ada dua yang memenuhi syarat, yaitu isu pertama dan isu kedua, sedangkan isu ketiga ini untuk proses problematik dan layak ini dirasakan masih belum terlalu genting. Kemudian dari tiga isu tersebut, setelah kita lihat yang memenuhi syarat, maka kita lakukan analisis USG, yaitu urgensi, keseriusan, dan pertumbuhannya, yaitu dapat kita lihat jumlah dengan prioritas yang paling harus dioptimalkan ada di isu pertama, yaitu belum optimalnya implementasi praktik penggunaan software olah data dalam penulisan tugas akhir, sehingga ini nantinya akan kita angkat. Nah, dari diagram ini dapat kita lihat bahwa adanya dampak dan penyebabnya juga mengapa isu ini harus diangkat sehingga nantinya menghasilkan suatu gagasan yang harus kita optimalkan. Maka di sini ditentukan dari 6M-nya yaitu man, kemudian mesin, kemudian pengukuran, kemudian material, kemudian kondisi alam dan metodenya. Di mana misalnya salah satu dari man yaitu sumber daya manusianya sendiri, di sini mahasiswanya, kurangnya keterampilan mahasiswa, kemudian dari segi mesinnya itu software yang tersedia dengan versi yang kurang mendukung atau kurang update sehingga mahasiswa juga lebih susah untuk belajar lebih cepat. Kemudian ada dari segi pengukurannya, kurangnya evaluasi objektif mengukur kompetensi mahasiswa karena keterbatasan waktu yang telah saya jelaskan tadi dan juga beberapa poin tentang tiga hal lainnya. Sehingga ini berdampak bagi belum optimalnya ilmu dan praktik implementasi mahasiswa mengenai software olah data dalam penulisan tugas akhir. Sehingga dari penyebab dan dampak tersebut kita temukan gagasan atau isu utama yang akan kita angkat yaitu gagasannya optimalisasi penyelesaian tugas akhir mahasiswa melalui penyusunan panduan dan intensifikasi praktek penggunaan software SPSS dan SEM AMOS. Untuk rancangan aktualisasinya sendiri, saya menggunakan 4 kegiatan, di mana kegiatan pertama ini dapat dilihat seperti pada gambar, yaitu melaksanakan FGD. Kemudian yang kedua ada penyusunan panduan, yaitu berbentuk modul yang akan saya buatkan nanti, dan berdiskusi bersama mentor dan juga dosen pengampu yang lain. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan workshop kepada mahasiswa, dan yang keempat adalah interpretasi hasil dan bimbingan dengan hasil pengolahan data penelitian mahasiswa langsung. Kemudian dapat kita lihat untuk penjabarannya dari kegiatan pertama yaitu FGD ini terdapat 3 tahapan kegiatan. Yang pertama penjadwalan pertemuan dengan mentor, kemudian pembahasan mengenai 4 kegiatan, kemudian 4 kegiatan ini dibentuk menjadi 3 tahapan kegiatan di setiapnya. Kemudian ada berdiskusi, menganalisis dan kebutuhan yang akan dituangkan dalam penyusunan modul. Ini menghasilkan beberapa output, yaitu agenda pertemuan, finalisasi, dan notulensi, dan juga analisis kebutuhan modul. Dan hal ini, kegiatan ini juga bersangkutan dengan agenda ketiga kita pada pelatihan dasar CPNS ini, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Ini dapat kita lihat di sini adalah analytical thinking, kemudian misalnya networking dan kolaborasi, kemudian digital competence, dan juga untuk penguatan dari agenda kedua sendiri, itu ada berakhlak. Jadi misalnya salah satu yang saya ambil adalah harmonis, yaitu pertemuan dengan dosen dan dengan mentor membangkitkan semangat kebersamaan dan kerjasama yang produktif. Dan ini juga kegiatan ini juga berkaitan dengan visi dan misi dari Universitas Syekh Kuala sendiri. Seperti misalnya visinya adalah sebagai universitas yang terkemuka secara global dengan menghasilkan modul yang dapat meningkatkan kualitas. Kemudian begitu juga dengan misinya. Kemudian untuk kegiatan kedua sendiri, terdapat 3 tahapan kegiatan, yaitu untuk kegiatan keduanya penyusunan
panduan penggunaan software SPSS dan SMA MOS, itu tahapan kegiatannya sendiri adalah pengumpulan materi dan referensi untuk kelancaran riset dan analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua ada penyusunan draft dan yang ketiga ada uji coba. Dengan outputnya sendiri ada beberapa output juga, yaitu laporan hasil diskusi bersama mentor, kemudian draft awal modul, dan juga feedback dan evaluasi dari uji coba. Ini juga menghasilkan keterkaitan substansi dengan agenda 3 yaitu Smart ASN dan manajemen ASN, kemudian juga keterkaitan dengan agenda 2 dan juga keterkaitan dengan visi dan misi Universitas Syekh Kuala sendiri. Untuk kegiatan ketiga merupakan kegiatan pelaksanaan pelatihan atau workshop kepada mahasiswa. Ini juga terdapat tiga tahapan kegiatan, yaitu penyusunan materi pelatihan, kemudian pelaksanaan pelatihan, dan juga diskusi kelompok tentang aplikasi dengan kita berikan contoh data yang nyata. Kemudian juga menghasilkan beberapa output. Ini juga keterkaitannya dapat kita lihat di sini. Kemudian ada interpretasi dan bimbingan hasil pengolahan data penelitian. Ini merupakan kegiatan keempat, di mana ada tiga tahapan kegiatan. Yang pertama adalah sesi penjelasan interpretasi hasil, kemudian bimbingan secara daring, dan juga pengawasan dan review pengolahan data hasil penelitian secara daring juga. Jadi ini kegiatan keempat ini difokuskan pada kegiatan daring. Jadi setelah adanya workshop, mahasiswa langsung mengolah sendiri di rumah atau di tempat masing-masing, kemudian kita lakukan bimbingan dalam hal ini mungkin FGD juga, tapi terhadap mahasiswa dan saya sendiri. Kemudian outputnya itu ada beberapa output, yaitu draft laporan, mahasiswa secara bertahap meningkatkan kualitas mereka, dan juga hal lainnya seperti pada kegiatan sebelumnya. Nah, untuk jadwal kegiatan sendiri, ada 4 kegiatan ini dapat kita lihat di sini untuk tabel yang panjangnya, dan juga bisa kita ringkas dari kegiatan pertama akan dilaksanakan seperti ini, 5-9, dan yang paling panjang merupakan kegiatan kedua, ini berarti penyusunan atau pembuatan modulnya, karena membutuhkan waktu yang banyak untuk mencari referensi dan juga menghasilkan modul terbaik. Baik, terima kasih atas waktunya untuk saya mempresentasikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak moderator saya, yaitu Bapakku saya sendiri, Bapak Faizal Adriansyah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya tentang presentasi saya mengenai seminar rancangan aktualisasi pada pelatihan dasar CPNS tahun 2024. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.